Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya, Hamsyah, yang akan membahas tentang profiling peserta didik dari perspektif etnik, kultur, status sosial, minat, serta perkembangan motorik. Apa itu profiling peserta didik? Profiling ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti rekaman dan analisis karakteristik psikologis dan perilaku seseorang untuk menilai atau memprediksi kemampuan mereka dalam bidang tertentu, atau untuk membantu mengidentifikasi subkelompok atau orang tertentu. Jadi profiling ini mempunyai tujuan yaitu agar bisa menentukan desain program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak sesuai kebutuhannya. Karakteristik ini mempunyai ciri-ciri tabiat, watak, dan kebiasaan yang memiliki oleh seseorang yang disifatkan relatif tetap. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang telah memilikinya sebagai seorang pendidik. Penting bagi kita untuk mengumpulkan karakteristik peserta didik sebagai pijakan untuk mendeskripsikan metode yang optimal guna mencapai hasil belajar. Jadi kita itu sebagai pendidik harus mendapatkan profil peserta didik terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran tatap pelajaran selanjutnya, agar kita bisa menentukan metode pembelajaran yang tepat seperti apa sesuai dengan karakteristik peserta didik yang kita ajarkan. Karakteristik ini dibagi menjadi 12. Yang pertama itu berkaitan dengan etnik, yang kedua kultur, yang ketiga sosial, keempat dalam minat, kelima perkembangan kognitif, keenam kemampuan awal, ketujuh gaya belajarnya, ke-8 motivasi, ke-9 perkembangan emosi, ke-10 perkembangan sosial, ke-11 perkembangan moral, yang terakhir adalah perkembangan motorik. Karakteristik peserta didik pertama etnik. Etnik ini berkaitan dengan suku atau multi etnik, penyesuaian dengan perencanaan pembelajaran dengan pemahaman etnik. Yang kedua adalah kultur. Kultur ini berkaitan erat dengan budaya yang ada di sekitar lingkungan peserta didik atau lingkungan sekolah. Nah, kita harus menyesuaikan bagaimana budaya yang di wilayah situ seperti apa, kebiasaan seperti apa, kita harus mengikuti. Terus yang ketiga adalah status sosial. Nah, implementasi dengan adanya variasi status sosial ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi setiap individu peserta didik. Jadi kita sebagai peserta didik juga harus adil dalam pembelajaran, dalam penilaian. Jadi kita jangan mentang-mentang dia anak pejabat, kita pastikan dia dapat nilai tinggi. Jangan, tapi kita juga harus adil dalam penilaian. Mau dia siapa, anaknya siapa, tetap penelitian harus adil. Nah, selanjutnya adalah minat. Nah, minat ini meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi setiap peserta didik ini kita juga harus tahu minat belajarnya kemana, seperti apa. Nah, juga guru juga harus memahami step-step karakter peserta didik. Terus selanjutnya perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini setiap anak berbeda-beda. Ada yang perkembangan kognitif sangat cepat dan ada yang perkembangan kognitifnya lambat. Nah, juga kita harus tahu bagaimana cara menanganinya, belajar yang baik untuk anak-anak yang lambat untuk menangkap informasi, bagaimana cara anak yang cepat menangkap informasi, dan bagaimana cara menerapkannya. Itu
Terus selanjutnya kemampuan awal. Kemampuan awal ini kita mengetahui anak-anak ini mampunya, bisanya apa, terus keahliannya apa, dan juga kita sebagai guru harus memahami, jangan sampai kita membuat kemampuan yang sudah anak mampu. Sebenarnya tujuan pembelajaran ini kan bagaimana anak mempelajari hal-hal yang baru gitu. Oke, ya selanjutnya adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar ini dibagi ada beberapa gaya belajar. Pertama, gaya belajar dari visual, dia melihat langsung dari pandangannya. Terus ada yang dengan audio, mendengar dengan audio visual. Dia lebih gampang belajar. Anak itu kadang-kadang lebih gampang belajar menggunakan audio visual. Kenapa? Karena zaman sekarang udah zaman teknologi, anak-anak sekarang udah megang handphone kan. Bahkan di SD aja anak-anak sudah menggunakan handphone. Jadi anak itu secara tidak langsung lebih gampang untuk belajar menggunakan audio visual. Terus motivasi belajar. Nah, motivasi ini biasanya ada beberapa faktor. Pertama dari faktor internalnya sendiri dari peserta didik dan juga dari eksternalnya. Kalau dari internalnya biasanya dari keinginan peserta didik yang tinggi terhadap pembelajarannya, ingin dia pelajari, berarti dengan kesukaannya. Terus yang eksternal itu berkaitan dengan guru, lingkungan belajarnya, terus orang tua. Apakah orang tua guru mendukung dari sesuai dengan karakteristik anaknya? Nah, itu juga berpengaruh. Terus selanjutnya perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan, bahwa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia yang akan mempengaruhi pula ada prosesnya dan hasil belajarnya. Nah, perkembangan sosial seperti peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungan. Terus perkembangan moral dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenai moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menganalisa atau tindakan atau perilaku. Terakhir adalah perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini juga kita harus mengetahui sebagai guru. Ada anak yang baik dari motorik awalnya, ada juga anak yang kurang baik dari segi motorik. Jadi sebagai guru olahraga juga harus mengetahui bagaimana cara strategi yang akan dilakukan apabila anak memiliki motorik yang kurang. Nah, dari sinilah, dari karakteristik tadi inilah kita mengetahui bagaimana dan bagaimana metode yang tepat untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pendidik yang akan kita pelajari. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.